Halo dulur, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview penanaman jeruk saya yang bertepatan usia jeruk saya ini 3 hari setelah tanam. Ini baru melakukan penanaman 3 hari yang lalu, begitu dulurku ya. Ada beberapa hal yang perlu saya persiapkan dalam penanaman jeruk ini. Kemarin kita melakukan pelubangan, yang mana dalam pelubangan tersebut tanpa kita mengisikan dasaran terlebih dahulu. Setelah kita melakukan pelubangan, kita langsung melakukan penanaman. Pelubangan itu seperti biasa, begitu dulurku ya. Di sini saya melakukan penanaman jeruk ini bekas areal singkong, yang mana bekas areal singkong ini untuk pH atau keasaman daripada tanah ini cukup tinggi sehingga bermunculan jamur. Nanti saya lihatkan di sana jamur akar putih yang menyerang, karena setelah 2 hari yang lalu saya lihat ada bagian daripada batang jeruk saya terserang jamur akar putih tersebut. Nah, di sini yang perlu kita siapkan adalah itu yang botol kuning, nanti saya jelaskan satu persatu. Sedangkan putih-putih itu, sedangkan di bawahnya ada penaburan kohe lembut. Begitu dulu ya. Nanti saya jelaskan, namun saya perlihatkan terlebih dahulu jamur yang biasanya menyerang apabila keasaman tanah itu tinggi. Biasanya menyerang di kebun singkong. Ini saya tadi lihat di sini. Nah, ini begitu dulurku ya. Tuh. Ini kan jamur akar putih yang tentunya akan membuat singkong ini layu fusarium atau dia busuk buah, begitu dulurku ya. Makanya untuk mengantisipasinya kita akan melakukan penyemprotan seluruh areal singkong ini dengan menggunakan hidrogen peroksida. Nanti kita campurkan dengan fungisida tertentu. Itu dalam video berikutnya, begitu dulurku ya. Di sini yang saya bahas terlebih dahulu mengenai penanaman jeruk yang saya lakukan. Alhamdulillah atau astungkare, jeruk saya dalam keadaan sehat, dan tentunya tadi malam terdapat hujan lebat, begitu dulurku ya. Kebetulan saya melakukan penanaman kemarin musim panas, artinya terkena terik sinar matahari yang cukup keras, begitu dulu ya, sehingga terjadinya penggulungan daun jeruk ini saat kita melakukan pindah tanam. Nah, bagaimana saya mengantisipasinya? Yang pertama saya lakukan adalah saya menyiapkan Liquinox Star vitamin B1. Ini kita tahu fungsinya ini mendorong pertumbuhan akar. Sedangkan yang kedua fungsinya untuk mengurangi shock transplant, artinya mengurangi kestresan tanaman pada saat kita melakukan pindah tanam. Begitu dulurku ya. Cara pengaplikasiannya, saya menyiapkan tangki kocor kapasitas 20 liter air. Saya campurkan dengan Liquinox ini atau vitamin B1 ini 4 sendok makan atau setara dengan 40 ml per 20 tangki liter air, begitu dulurku ya. Saya kocorkan tiap batang yang berhubungan dengan lingkaran perakaran ini kira-kira 2 gelasan per batangnya. Nah, ini untuk kegunaan atau fungsi daripada vitamin B1 ini, begitu dulurku ya. Intinya dia mengurangi stres saat kita melakukan pindah tanam. Untuk yang kedua, yang putih-putih ini saya menggunakan dolomit, begitu dulurku ya. Ini mereknya Kebomas. Ini kemasannya. Dan yang kedua, saya juga menggunakan kohe lembut ini, begitu dulurku ya. Ini kohe lembut. Ini kohe ayam murni asli dicampur dengan trikoge. Ini proses penggilingan lembut dengan mesin. Dan ini juga selain digiling dia juga di open, begitu dulu ya. Ini proses penggilingannya ini. Dan ini hasilnya, begitu dulu ya. Mencapai kelembutan yang luar biasa sehingga harga per sak ini cukup lumayan mahal harganya. Cukup kita taburkan untuk kohenya sekeliling daripada jeruk ini. Namun kita berikan jarak 30 sentian, begitu dulurku ya. Karena kita ini baru melakukan penanaman, maka kita berikan jarak saat kita melakukan pemberian kohe. Sedangkan untuk dolomitnya kita sebar secara merata, secara acak di bagian daripada batang jeruk ini, begitu dulurku ya. Karena sifat tanah ini bersifat asam, maka kita perlu wanti-wanti atau melihat daripada perkembangan. Apabila hal yang saya lakukan ini nanti kita sambil melihat perkembangannya tidak mempan atau sebagian daripada jeruk ini terserang jamur, maka saya pastikan akan melakukan penyemprotan dengan hidrogen peroksida dan saya campurkan dengan fungisida tertentu pada hidrogen peroksidanya. Karena saya selalu
melakukan pengecekan setiap penanaman tanaman jeruk ini, begitu dulurku ya. Selain itu juga saya juga melakukan perundingan, karena di pembibitan banyak tunas-tunas yang bermunculan. Makanya agar nutrisi yang kita berikan ini full dia pada tunas yang produktif, artinya tunas yang besar atau tunas yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Ini tunas yang memang di bawah yang saya potong kemarin. Tuh. Saya menggunakan gunting potong ranting agar hasilnya dia rata. Jangan menggunakan tangan, begitu dulurku ya. Apabila kita menggunakan tangan dia agak alot dan akan menimbulkan kerusakan pada bagian batang ini, agar tidak mengelupas atau dia bekas potongannya tidak beraturan. Saya sarankan menggunakan gunting pemotong ranting. Nah, kita lihat di bagian sini. Untuk perkembangan jeruk ini sangat memuaskan sekali karena sudah stabil posisinya, artinya stresnya sudah teratasi saat kita melakukan pindah tanam, begitu dulu ya. Sehingga daunnya segar kembali. Ini untuk luas penanaman jeruk ini kira-kira setengah hektar lebih. Untuk isi daripada setengah hektar lebih ini untuk penanaman jeruknya kira-kira 360 batangan, begitu dulurku ya. Dan untuk jarak penanaman jeruk ini dari jeruk yang satu ini arah memanjang ke sana itu jaraknya 4 meter. Arah sini 4 meter, begitu dulurku ya. Sedangkan arah yang ke sebelahnya sana itu 4 meter setengah. Untuk gang daripada yang ditanami singkong ini 4 meter setengah. Nah, di sini dalam penanaman jeruk saya lakukan mata 5, pembentukan sudut 5, begitu dulurku ya. Agar nantinya saat jeruk ini membesar terkena pancaran sinar matahari secara merata, sehingga kita bentuk mata 5. Ini untuk setiap gang daripada penanaman jeruk ini jangan kita menanami singkong. Seharusnya untuk penanaman jeruk ini bagusnya tanpa kita tumpang sari dengan tanaman keras seperti singkong ini, begitu dulurku ya. Namun kita juga memanfaatkan lahan kosong ini agar dapat juga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Namun kita berikan jarak pada saat kita melakukan penanaman jeruk ini, sehingga di tengah-tengah ini kita bisa lihat tidak ada kebun singkongnya di areal mendekati jeruk, gitu dulurku ya. Karena sudah saya berikan jarak kemarin. Untuk jarak daripada jeruk sebelah kiri ini 1 meter, sedangkan sebelah kanan juga 1 meter, sehingga untuk total daripada jeruk ini untuk penanaman singkongnya jaraknya 2 meter kanan kiri. Nanti apabila singkong ini membesar, yang mendekati jeruk tunasnya, saya akan melakukan perempelan tunas singkong, begitu dulurku ya, sehingga jeruk ini tetap dia terkena sinar matahari. Nah, mungkin sekian review kali ini. Nanti saya juga buatkan video di sana, nanti review karet BBM gemblung yang saya tanam. Karena kita mereview satu video nanti, karena apabila kita menggabungkan satu video ini nanti durasinya terlalu panjang. Mungkin sekian review penanaman jeruk yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini karena hasilnya sudah terlihat bagus. Untuk perkembangannya dia daun menggulungnya sudah pulih kembali. Nah, mungkin sekian, saya ucapkan selamat siang, sampai jumpa.